Sebelum kami mulai, ada disclaimer teman-teman. Terlepas dari disclaimer yang di awal-awal, yaitu ada 4 disclaimer. Yang pertama, anggap saja ini konten entertainment. Mana editor suara yeay gitu. Nomor 1, anggap saja ini konten entertainment. Yang kedua, Biserot bukanlah yang maha tahu ya Nover semua. Dia hanya akan menjawab apa yang dia tahu, atau mungkin apa yang menurut komunitasnya saat itu informasinya seperti apa ya dia akan katakan. Balik lagi yang ketiga, sorry tadi ada kami distracted. Yang ketiga, informasi yang disampaikan oleh video kami ataupun Biserot sudah pasti dan bisa jadi berbeda dengan informasi-informasi yang pernah ada. Misalnya saja mungkin Anovers akan menemukan apa yang dikatakan Biserot beda dengan mungkin Bang Adam, atau Book of Enoch, ataupun kitab suci, ataupun artikel-artikel lainnya. Bahkan mungkin dengan agama seberang pun bisa jadi berbeda. Makanya balik lagi ke poin 1, anggap saja ini konten entertainment. Terus dia bilang, ingat ya teman-teman, aku bukan maha tahu, kata dia gitu. Ya, yang maha tahu hanyalah Tuhan yang maha kuasa. Dan yang terakhir, yang keempat, selama ada value yang bisa dipetik dari video kami, itu sudah lebih dari cukup. Oke, langsung kita mulai aja interview bersama Biserot. Hai Nover semuanya, kembali lagi di channel Anomali, channel kesukaan kalian, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Di episode kali ini hari apa? Hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, jam 5:30. Kami akan mengonten 10 tulah Mesir, seperti janji kami di episode Biserot sebelumnya. Dan Biserot pun juga akan hadir dan memberi. Sudah hadir sih, bukan akan hadir sih, lebih Dia ketawa tepatnya. sih, sorry. Actually there are other astrals yang sepertinya di jalan kubu kanan yang mungkin bersedia memberikan info. Well, kita lihat saja, beginilah anomali. Sebelum kita mulai, teman-teman semuanya, mari kita berdoa dulu. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan hari ini kami bersih bernafas. Kami akan mengonten mengenai 10 tulah Mesir yang pernah terjadi di dalam sejarah. Lindungilah anomali, lindungilah teman-teman kami yang sedang menonton, lindungilah equipment kami, dan yang terpenting adalah sertailah kami, biarkanlah kami memberikan info dari dan hanya kubu kanan, dan biarlah hanya astral kubu kanan yang terlibat dalam penyampaian ini. Di dalam kuasa Tuhan, kami berserah, kami berlindung, dan kami bekerja. Amin. Amin. Stay tune. Bagi teman-teman yang belum tahu tulah itu apa, tulah itu adalah fenomena yang bisa dibilang anomali. Dan ini sebenarnya adalah kutukan atau enggak musibah yang Tuhan berikan ke suatu tempat atau enggak suatu kerajaan bisa. Intinya ke suatu tempat tersebut yang memang Tuhan tidak berkenan. Intinya begitu. Dan hari ini kita bakal ngebahas tentang topik tulah yang pernah terjadi di Mesir, dan ini identik dengan kisah-kisah yang ada di Alkitab. Ya, setuju? Oke, aku sedikit ceritain ya tulah yang terjadi di Mesir itu apa. Jadi ada 2 tokoh sentral yang benar-benar poin dari utama cerita kali ini, yaitu yang pertama Firaun. Firaun seperti yang diketahui dia adalah memang pemimpin dari Mesir. Dan yang kedua adalah Nabi Musa. Nabi Musa memang terkenal dengan kisahnya yang membawa Mesir keluar, membawa Israel keluar dari Mesir. Dan ya, tulah ini juga berhubungan dengan kaitannya ketika Musa ingin membawa bangsa Israel keluar dari Mesir karena telah dijajah dan diperbudak oleh bangsa Mesir. Intinya begitu. Nah, karena Firaun ini intinya tidak setuju dengan bangsa Mesir yang ingin memerdekakan diri dan membebaskan dirinya, akhirnya Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir ini. Jadi ada total 10 tulah. Nah, kebetulan di kisah kali ini, Musa itu memang ingin membebaskan Israel dari bangsa Mesir karena sudah diperbudak selama 400 tahun lah kurang lebih lamanya. Nah, terus ketika dia ingin mengajukan untuk istilahnya, boleh gak bangsa gue keluar dan merdeka lah intinya, itu tidak diperbolehkan oleh Firaun.
Akhirnya Tuhan marah dan tidak berkenan. Lalu akhirnya Musa sebagai perantara Tuhan itu memberikan 10 tulah intinya ke bangsa Mesir itu sendiri. Tulah pertama yaitu air menjadi darah. Jadi air di sungai Nil menjadi darah dan itu nggak bisa dikonsumsi oleh mereka semua. Yang kedua ada tulah katak. Jadi banyak banget katak yang tiba-tiba bermunculan di bangsa Mesir. Ketiga ada tulah nyamuk. Intinya debu itu menjadi nyamuk dan bisa bayangkan nggak nyamuknya itu banyak banget. Nah, tulah keempat itu adalah lalat pikat. Tiba-tiba ada ribuan lalat pikat yang memenuhi bangsa Mesir intinya. Kelima, ada penyakit sampar pada ternak. Jadi ternak-ternak itu tiba-tiba terjangkit penyakit yang akhirnya mematikan para ternaknya tersebut. Tulah keenam adalah barah. Intinya barah itu adalah bisul yang terjangkit pada manusia dan pada binatang. Tulah ketujuh ada hujan es, di mana hujan-hujan ini menghantam para manusia atau enggak hewan-hewan yang ada. Tulah kedelapan ada belalang, jadi tiba-tiba muncul banyak banget belalang dan menghabisi tumbuhan dan ladang pertaniannya mereka. Tulah ke-9 yaitu gelap gulita, di mana bangsa Mesir mengalami gelap gulita selama 3 hari tanpa ada sedikit pun cahaya matahari. Tulah terakhir adalah kematian anak sulung, dan ini anak sulungnya si Firaun sempat meninggal karena tulah ini, dan akhirnya tulah inilah yang membuat Firaun akhirnya membebaskan bangsa Israel dari perbudakannya mereka. Ya, intinya gitu. So, kita langsung bahas aja, lanjut. Oke, itu tadi singkatnya 10 tulah Mesir yang terjadi di sejarah. Sebelum kita berdiskusi dengan Bang atau Om Bizerot, Om Bizerot, ada nggak tanggapan secara general Kak Bizerot terhadap kejadian ini? Sebelum kami bertanya lebih lanjut. Tadi soalnya aku merasa kamu sudah ingin say something, cuma nahan diri. Aku mau ketawa, Willy. Ya oke, ketawa lah sekarang. Ketawa. Mereka bodoh sekali. Yang bodoh siapa? Bangsa Israel atau bangsa Mesirnya nih? Mereka sampai sekarang bahkan telah didewakan oleh Amerika juga. Jadi banyak bangsa Amerika yang dolar Amerika. Dolar. Spinnya jangan terlalu banyak ya. Kita serem nih. Jadi bangsa Israel masih ibaratnya dianggap bangsa superior oleh Amerika. Bangsa yang mengetahui segala kegelapan, penyinaran, kitab masa depan, kitab kegelapan, apapun yang berhubungan dengan sihir gelap. Wait, satu-satu Kak Bizerot. Bentar. Kenapa? Gak apa-apa. Tunggu, kami belum pernah mendengar itu. Kitab kitab masa depan dan kitab apa tadi? Kegelapan. Boleh dijelasin secara gamblang aja, itu apa? Kitab kegelapan. Kitab yang ingin semua manusia musnah. Yang sampai terakhir hanya ada satu titik cahaya yang dapat mengubah semua itu. Alah elah, ujung-ujungnya es ya? Aku berasa lagi. Namun belum terjadi sekarang. Sebenarnya kemunculan kalian adalah awal-awal menuju akhir zaman. Tapi aku setuju kalian memporak-porandakan rencana dia. Aku setuju sekali. Aku setuju. Sabar ya Anovers ya, beginilah Bizerot seperti yang gue bilang di part 1, 2, dan 3. Baiklah Kak Bizerot, kita balik lagi ke tulah boleh? Mananya? Silakan Lin, go Jadi ahead. apakah sumber dari sihir itu salah satunya dari Mesir? Aku rasa iya. Iya. Karena aku sudah curiga. Jadi kalau Tuhan membuat tulah itu untuk pertama kali, bukan berarti mereka lolos dari kedua, atau ketiga, atau keempat kali.
Jadi buat teman-teman yang kalian berusaha untuk mempraktekkan ilmu sihir hitam, siap-siap saja. Bodoh. Apakah maksudmu orang Mesir zaman dulu mempraktekkan sihir hitam? Perjanjian, of course. Karena ketika ditulah pun mereka di tulah pertama masih ada istilahnya dukun Mesir yang bisa. Aku pernah membacanya, Kak Biserot. Itu Firaun waktu itu mengadu tongkat. Dia asik sendiri dia. Anjir, tangan saya dimainin, lama-lama jadi tengkorak, digigit, ya. Susahnya menjadi pembawa acara kalau bersama Biserot. Aku suka. Tapi ketika semua tulah itu terjadi, di mana engkau berada, Kak Biserot? Lagi kerja atau menyaksikan saja dari jauh atau Menyaksikan para iblis bertepuk tangan, bersorak dengan gembira. Karena pada saat itu mereka lebih memilih mengincar kekayaan dengan Beelzebub daripada Tuhan itu sendiri. Berarti benar ada Beelzebub yang memainkan peran. Karena ini FYI sedikit ya teman-teman, tadi aku udah baca dari sumber lain, nggak cuma dari Alkitab, ternyata ada sumber lain ketika tulah keempat itu kan memang lalat, ya kan? Nah itu sebenarnya alasan kenapa Tuhan memberikan tulah lalat menurut sumber yang ada di internet, karena saat itu salah satu dewa yang mereka percayai adalah dewa Beelzebub. Tidak hanya Beelzebub, ya ada beberapa dewa lain memang. Baal, kekayaan. Oh, jangan lupa mereka sangat suka emas. Ya sebenarnya sampai sekarang juga orang siapa sih yang menolak dikasih emas. Tapi mereka sangat tergila-gila dengan emas pada saat itu. Jadi mereka rela mengorbankan anak, istri, keluarga, kakek, nenek, bahkan kakek buyut, nenek buyut. Mereka rela mengorbankan itu semua demi mendapatkan kejayaan, kekayaan. Bahkan Firaun, si raja jahat itu, sampai sekarang jejaknya tetap ada di depan mata iblis. walaupun sudah mati ribuan tahun lalu. Baal. Mereka menyembah Baal. Untuk apa? Untuk mendapat kekayaan. Bener sih, aku tambahin sedikit ya dari sumber yang ada. Memang kalau Firaun, bentar aku butuh baca. Masih tuh lengkap alat pikal. Kakak duluan ya. Kamu cari kakak nanya, mumpung belum lupa. Tetapi Oh ada nih. oh Jadi Beelzebub memang digambarkan sebagai dewa lalat yang identik dengan dewa kesuburan dan kelimpahan. Jadi sebenarnya cukup inline dengan yang Bizarot katakan. Dan Kamu memang manis sekali. Udah, bentar. Aku jelasin dulu ya, Bizarot. Bentar. Ini penting ya, penting. Terus selain itu memang ada satu lagi sumber yang mengatakan, kan tulah ke-9 adalah gelap gulita. Jadi memang saat itu Mesir nggak cuma menyembah satu dewa. Ini ada satu dewa matahari juga yang mereka sembah, yaitu Amun-Ra. Ya, Tuhan membuat, menurut sumber ini, Tuhan membuat tulah itu intinya untuk apa ya? Menyatakan kalau Tuhan itu lebih berkuasa loh. Kalian mendapatkan gelap gulita, sedangkan kalian menyembah dewa matahari. Itu intinya. Ra. Ya, dewa Ra. Amon-Ra. Itu kalau nggak salah identik dengan yang ada di dewa-dewa Mesir kan kalau nggak salah. nama yang bener Amun-Ra. Iya kali. Amun-Ra. Iya bener ya. Amun-Ra. Biserot. Jadi bukan Amun-Ra, Amun-Ra. Itu bahasa apa ya? Baru dapat guys gua. Amon-Ra. Tapi kalau nggak salah dewa Ra bukannya identik dengan yang ada di Mesir ya? Memang dewa matahari. Iya, dewa matahari. Yang kalau digambarkan pakai piringan gitu. Iya. Kayak laser disc. Mungkin ini Laser kan. disc. Makanya satanik. Juga ada yang menyebut
Ra, walaupun kesannya bukan kiblat ke Satan. Tapi dengan itu saja, toh mereka juga sudah menyembah yang lain selain Tuhan, bukan? Holy damn, Amon-Ra masih ada hingga sekarang. Tapi dia memilih diam. I can sense the vibrations. Dia Kalau memilih enggak, diam. kalau enggak guys, dari mana gue tahu nama Amon-Ra tersebut? Ya, I feel it. Tapi dia diam sih. Dia diam. Dia diam. Dia diam. Dia tidak berani bertindak. Itu apa sih? Itu dewa atau dewa yang membelot atau iblis atau apa itu? Biserot. Nah sekarang boleh di spill. Aku bahkan nggak bisa melihat wajahnya. Aku cuma tahu he exists. Wah, kalian yakin? Karena ada beberapa agama yang akan selek dengan kalian. Ya well, kepercayaan kan nggak bisa dipaksakan. Penglihatan kami bisa saja tidak sama dengan setiap orang. Actually pasti tidak sama. Tapi ya it's okay. I guess di spill saja. Dia adalah iblis yang menjelma menjadi dewa yang bercahaya. Tapi kenapa? Kenapa aku yang bertanya dulu sama kalian, boleh? Ya, boleh. boleh. Aku ingin membahas tentang Korean. Korean pop. Bow kesini Bow. Mereka suka menyebut Dewara. Ah seriusan? I didn't know that. Oh ya? Mereka bahkan memuja. Mereka bahkan membentuk piramid. Mereka bahkan memakai warna yang hanya ada 3. Hitam, putih, merah, dan merah. Hitam, putih, dan merah. Itu adalah lambang ketika semua warna habis dan tersisa warna monokrom dan warna merah. Banyak yang tidak sadar pemujaan itu berlangsung, tapi aku ingin spill, tapi gimana? Spill aja udah sampai sini. Katanya nggak mau nahan diri. Udah sebut, nanti kita serahkan kepada tim editor. Kalau nggak layak nanti di-cut ya. Ya, lanjut. Perhatikan satanik. Tidak harus Korea sih, Amerika juga. Ketika sedang menyanyikan lagu, mereka menyebut Ra. Itu adalah pujian untuk Dewara yang mereka sembah. Bla 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 bla, lagunya seperti itu, lalu belakangnya Ra. Seperti itu. Mau aku tunjukkan contohnya? Nggak usah, kali ini nggak usah. Terima kasih. Sudah kalau ditolak. Yaudah tunjukin, tapi kita cut. Oke, ya lanjut. 21, I am the best. Waktu itu, pada zaman itu, lagu itu entah kenapa semua orang yang sebenarnya tidak suka pada Korea lalu berkiblat ke situ. Iya sih. Lagu itu. Ini sensitif ya. Kita dihujat kayak popers nanti. Kan katanya aku disuruh jangan menahan. Ya udah. Bener-bener, jangan nahan. Jadilah dirimu. Nanti kalau jadilah dirimu, kebanyakan di-cut 50 menit ya. Gak bisa rawat. Aku mau ngeluarin dark side-ku. Sudah lama sekali. Teman-teman tahu kenapa Amon-Ra memilih diam? It's because, correct me if I'm wrong ya, Kak Biserot. Karena entah kenapa Tuhan mengupdate sistem universe. Kalau ada manusia yang di jalan ketuhanan merasa digodai
atau dirugikan atau dipojokkan oleh entitas yang diyakini Ra tersebut. Manusia tersebut jika berdoa pada Tuhan, jauhilah aku dari entitas itu, lindungilah aku dari entitas itu, maka Amon-Ra tidak bisa menghindar dari bahasa Inggrisnya wrath of God. Dan karena masih sedikit sekali orang yang mengenal vibrasinya. Seven Prime ngapain? Dia Sebentar ya. seperti menambahkan sinyal untukku semakin touch dengan energi Jesslyn. Ambillah. Sampai mana tadi? Oh, dan karena masih sedikit sekali orang yang mengetahui Ra ini, maksudnya tidak menyembah, tidak juga mengetahui dia di kubu mana, dia merasa pergerakannya terbatas. Imagine kalau gara-gara video ini, orang tahu dia di kubu kiri, pergerakan dia makin terbatas, bukan? Biserot. Oh iya, tentu Billy. Akhirnya kamu mengeluarkan dark side-mu juga. But that's enough. I don't want to do it again. Tapi aku mau nanya, Bizerot. Aileen, mengapa kamu langsung memblok semuanya? Maksudnya memblok? Sudah, lanjutkan saja. Tidak memblok. Lebih ke arah aku pengen nanya, apakah benar dia sempat di warning oleh Tuhan? Aku mendapatkan observasi seperti itu sih. Iya, tentu. Makanya dia takut. Iya. Dia sempat Dia takut. Padahal sudah lebih baik dia bekerja di jalan Tuhan. Ngapain dia begitu? Tapi aku ngeliat memang ketika di masa Mesir itu dia sangat amat berjaya sih. Aku melihat Ya, dia banyak mendapatkan jiwa. jiwa domba. Dan banyak, wah ini visionnya muncul lagi. Jadi kalau teman-teman inget yang pas di piramid, aku sempat cerita mempersembahkan anak. Ini juga ada yang mempersembahkan demikian ke dewa. Cewek juga. Kakak lihat vision. Beberapa ada yang sableng. Ya, menyembahkan anak, Iya. menyembahkan Perempuan. Indah sekali anatomi manusia. Gue yang ngelihat aja ya, kesannya kayak indah terus bah gitu, tau nggak, kayak film. Creepy-nya tuh inilah Bizerot, guys. Enggak, aku takut digigit aja sih. Aku bisa dimarahi Tuhan, Willy. Kamu tahu aku tidak boleh seperti itu. Aku Arka, Willy. Iya, paham. Kak Bizerot, kita boleh sambung sejam lagi? Karena kami juga punya tanggung jawab yang lain. Boleh. Oke. Aileen, kamu harus makan. Oke, teman-teman, Hanover semuanya, kami mesti break dulu karena sekarang jam 7. Kami mesti noise dulu, so izin signing off sebentar. See you soon. Tada, we are back. Actually kalau pembahasan kami agak... Bentar, ini aku berantakan, harus tampil bagus. Bukan aku yang berantakin, Aileen. Enggak, ini aku tadi pas makan digulung biar nggak catatan. Bukan salahku. Enggak, siapa yang menyalahkanmu? Siapa? Nanti mereka menyalahkan. Emang ada ya? Kamu membaca komentar? Aku takut mereka menyalahkan. Kan manusia suka begitu. Oh gitu. Kamu datangi saja. Anyway, tadi kami habis noise, jadi sorry kalau agak-agak lompat-lompat bahasannya. Terakhir sampai mana? Sampai Amon-Ra. Oke, udah. Aku izin embed sedikit lagi, Willy. Go ahead. Baik. Oke. Nah, kita bahkan belum sampai tulahnya loh. Tetapi tadi kamu mengatakan Amon-Ra itu. Ada yang mau ditambahin mungkin selain dia juga disembah oleh banyak Korean band. Ada yang mau ditambahkan lagi? Gak cuma Korean, Willy. Amerika juga. Itu di belakang uang dolar itu apa? Itu semua Amerika itu memakai nilai tukar uang itu kan? Nah, since Bizerot membawa-bawa mengenai piramid, yang gambar piramid dolar itu, ini pertanyaan aku dari kacamatamu sebagai Arka. Kenapa sih beberapa demonik itu dikaitkan dengan simbol segitiga, atau itu kebetulan atau memang ada benang merahnya? Karena Black Magic pusatnya di situ. Di Mesir. Oke. Kamu sudah riset, kamu tahu ini.
Enggak sih, lebih ke arah aku baca tentang Anunnaki dan lain sebagainya itu kan memang sejarah yang tertulis cukup kuno kan. Dan dari situ aku notice itu banyak black magic dan something yang supernatural. Apalagi memang dari dulu, bahkan di Alkitab. Ini aku tidak mau mendiskreditkan Alkitab atau apapun itu, tapi dari sejarah yang kita lihat ya di Alkitab itu memang dari bangsa Mesir saja memang dari dulunya sudah bermain magic. Apalagi si Firaun kan punya beberapa istilahnya dukun kan ya, kalau di bahasa sekarang banyak. Kamu mau jadi dukun nggak? Tidak. Kenapa? Nggak apa-apa. Pertanyaannya ya Biseroth, itu walaupun originnya sejauh peradaban yang bisa ditelaah adalah Mesir, pelopor black magic itu, orang-orang itu mendapatkannya dari mana sih Biseroth? Apakah dari ketika mereka lagi berdoa, bertapa, lalu si para iblis itu menampakkan diri dan memberi info, atau bagaimana? Jepit ya. Beginilah sifat Biseroth ya, mohon dimaklumi ya. Udah mainin ini aja ya. Please tell me pertanyaan. Aku ulang pertanyaan Biseroth ya. Aku ulang ya Kak Biseroth. Gimana caranya orang-orang Mesir itu bisa mempelajari black magic? Apakah si iblisnya yang nyamperin mereka ketika di mimpi atau bagaimana? Nggak mungkin dong human bisa tahu black magic kalau tidak ada yang membantu. Tentu ada yang membantu. Ya, mereka-mereka lagi. Iblis. Jadi mereka tuh nongolnya bagaimana ketika para penduduk Mesir, petinggi-petingginya lagi tidur atau lagi berdoa atau bagaimana? Atau siang bolong atau bagaimana? Ada beberapa yang dari mimpi, jabatan, kekuasaan. Ada juga yang langsung melihat kuasa gelap tersebut. Ada juga yang dari dukun. Banyak macam. Kenapa ini? Tidak melihat ikatan rambut. Mengapa? Lucu aja. Ini Aku pertanyaan. tidak mengerti wanita. Iya, tapi sekarang kamu berbicara melalui badan wanita, Biseroth. Oke, lanjut ya. Ini pertanyaan filosofikal juga, Kak Biseroth. Ketika itu terjadi, memang apakah Bapa atau Tuhan mendiamkan itu semua? Atau memang istilahnya diberi kesempatan? Pilihan. Oh, bagi para iblis tersebut. Sampai sekarang, kehendak bebas tetap berlaku. Kamu mau judi, atau kamu cuma sekedar main, itu kan juga pilihan. Lebih tepatnya orang-orang zaman itu banyak yang meminta juga sih. Ya, dan Aku mereka melihat itu. sangat meraba-raba Tuhan pada saat itu. Mereka tidak tahu apa yang mau disembah. Mereka taunya langit, dewa langit. Mereka taunya dewa matahari, dewa matahari. Namun dewa matahari memang terkenal pada zaman itu. Jadi topimu miring. Thank you. Nah, lalu kita mulai ke arah tulahnya nih, Kak Biseroth. Tulah yang pertama itu kan Sungai Nil menjadi darah, begitu kan ya? Itu bagaimana cara kerjanya, Kak Biseroth? Apakah Tuhan menyuruh Aku nggak ada di malaikat? situ. Ya, kamu Ya. menyaksikannya dari jauh. Aku hanya mendengar cerita saja. Sudah aku duga. Lalu dari 10 tulah itu, adakah yang kamu berada di situ atau hanya mendengar dari jauh saja? Dia nggak bertugas di situ sih. Kalau dia bertugas dia kena juga sih pasti. Ya udah, ini pertanyaan yang lain. Ketika tulah itu terjadi, masa para iblis masih bisa ketawa? Itulah untuk manusia. Mengapa tidak ketawa? Aku bukan iblis ya. Mengapa tidak ketawa? Justru itulah pesta yang ditunggu-tunggu, Willy. Kehancuran manusia itu. Iya. Iblis sangat suka dengan kehancuran manusia, bukan? Iya sih. Tapi dari sejarahnya yang di apa ya, tulahnya itu kan untuk manusia bukan untuk Oh iya, Australia. jelas. Itu Iya. sedikit banyak kayaknya aku Kalau rasa itulah untuk kami para iblis baru ya kalian nggak akan bersenang-senang. lanjutkan.
Lebih ke arah memang yang kena manusia dan memang salahnya manusia, ya iblis, ya, logikanya kayak mengumpat tangan. Simple. Ya aku bukan iblis ya Kak Biserot, tapi Jangan ditarik, nanti pitanya copot. Oh, sebegini boleh. lanjut ya Kak Biserot. Aku bukan iblis, tapi kalaupun misalnya aku iblis, aku tahu kayak iya manusia salah gara-gara gue juga sih. Kayak shit, gue kapan dihukum? Masa iblis nggak ada perasaan seperti itu? Mereka bersorak-sorai tepuk tangan, tapi kan mereka juga tahu, cuy, kita juga nggak luput cuy, gitu. Masa nggak ada perasaan seperti itu? Karena kami waktu itu di bawah kekuatan yang sangat kuat, yaitu Satan. Jadi merasa invincible. Gimana lagi? Dia sepertinya pasti akan sangat amat membenciku habis ini. Lalu apalagi yang bisa diceritakan? Begini deh, tulah terakhir deh. Karena kalau 9 tulah pertama itu kan Oh, dan juga mereka kan memperbudak kaum Israel. Aileen, Itu yang bermasalah. kalau dia disakiti dia akan tetap merana tuh. kayaknya gue Ini sayang aja boneka. deh. Ini boneka, ya, boneka. Boneka. Ini fansku yang kasih Lupa kan nanyanya kan? Jadi nggak fokus kita, ntar dimarahin sama Anovers loh. Ya sudah, Kak Biserot. Jadi anak nurut kamu. Mengenai tulah terakhir, yaitu yang ke-10. Kalau 1 sampai 9 itu kan manusia masih berdebat, itu bisa saja scientific explanation. Kalau yang 10 kan semua anak firstborn itu meninggal dalam satu malam. Itu apakah benar malaikat mau turun dan ngambil semuanya atas izin dan perintah Tuhan? Bagaimana kabarnya yang kamu dengar? Bosan Willy, bisa ke topik selanjutnya? Ya itu topik selanjutnya, Biserot. Maunya yang kau ingin bahas apa deh yang kau ingin bahas? Tulah Mesir kan sudah. Dia nggak tertarik, dia lebih tertarik ke yang psikopat. Maaf ya, Anovers semuanya. Ya, Ekspresimu barusan apa? itu seperti orang yang terkena genosida, Willy. Gue bingung episode ini serius atau komedi atau berantakan, gue bingung. Genosida. Ya sudah, tulah Mesir. Bosen nih, jadi mau bahas yang lain. Ya sudah. Aku akan tahan untuk tidak terlalu bosan. Yaudah kamu sambil mainin ini biar nggak bosan. Tapi jangan ditarik-tarik sampai rusak ya, awas. Itu fans yang kasih ya, awas. Ya udah, pertanyaan yang nggak bosan tapi masih berhubungan dengan Mesir. Black Magic itu masih diturunkan nggak sampai sekarang? Masih ada nggak sampai sekarang? Masih. Kak Biserot? Masih. Apakah itu sisa-sisa dari Mesir? Aduh. Nah, yang kamu mengatakan tadi kitab Black Magic, kitab apa tadi? Kitab hitam ya? Ilmu sihir. Itu yang bikin orang Mesir juga. Iya. Hah? Orang Mesir menerjemahkan, namun yang membuat itu iblis. Oh, Kenapa, jadi Aileen? Kamu jangan tiun ke sana. Kok aku merasa itu yang nulis sebenarnya keturunan setengah iblis ya? Yang nulis. Darkseid kamu keluar. Ya. Jadi maksudnya untuk dibakukan menjadi fisikal dan setiap orang bisa membaca itu. Siapa bilang setiap orang? Boleh diceritain lebih lanjut? Mereka menulis dari batu-batu sudah jelas, dari prasasti. Namun kan terkena air hujan, terkena cuaca, terkena bakteri, terkena debu, terkena semua-muanya. Jadi tulisan itu ada yang bertahan, ada yang tidak. Kebanyakan dari mereka lebih bertahan gambar. Dan gambar yang dihasilkan sudah dapat dilihat juga kan. Kalian kan juga bisa riset. Masalahnya, tetap saja manusia mendapatkan ide seperti itu kan tetap ada unsur yang pertama. Unsur yang pertama adalah ketika manusia berusaha untuk
bersekutu dengan iblis untuk mencapai kekuasaan, kekuatan, kedamaian semu, kejayaan, kemewahan, semuanya. Kepintaran termasuk. Kepintaran, pengobatan itu juga termasuk. Saat ada penyakit malaria, saat ada penyakit hal-hal yang ya seperti Aku beringat. Makanya kenapa Mesir salah satu dibilang civilization yang kalau nggak salah paling maju saat itu. Padahal itu 5000 sebelum Masehi. Ada alasan. Maksudnya ada alasan kenapa mereka dapat ilmu pengetahuan sebegitu banyaknya. Karena dapat topping. Jawabannya. itu jawabannya. Tapi ini dari kacamata yang lain ya, Biserot. Bukankah yang diberikan oleh para iblis itu ujung-ujungnya membantu ini aku nggak ngebela kaum iblis, tapi misalnya cara memumifikasi mayat. Itu apakah pengetahuan dari para kubu kiri juga? Itu perut teman kami yang kelaparan. Jangan didengarkan, Kak Biserot. Moga-moga nggak masuk mic. Anginnya banyak. Dijawab lagi. Gimana? Kamu perlu minum air panas. Jangan terlalu banyak air panas. Nanti tenggorokan kamu melepuh. Iya. Orang mengerti Bizerot, nggak mungkin mereka meminum yang sangat amat mendidih, ya. Kecuali gila. Tapi terkadang orang gila itu pintar, Aileen. Oke, kita nggak boleh ngomong gila pada DJ. Aku beringat. Nanti kita diam aja. Willy, tadi kamu mau ngomong apa? Aku mau ngomong misalnya seperti teknologi mengawetkan mayat. Itu orang Mesir tahu dari mana coba? Alien. Oh, Alien. Jadi kalau kalian pikir bahwa alien itu tidak ada, itu salah besar. Masa dari segitu banyaknya planet di bumi ini, kalian hanya berharap kalian yang hidup? berarti baik alien ataupun iblis-iblis itu saling memberikan sumbangsih pengetahuan dong, Biserot. Kira-kira begitukah? Alien ada yang bekerja di kubu kanan seperti manusia saja, ada juga yang bikin perjanjian dengan kubu kiri. Mereka mampu melihat para iblis. Dan kenapa? Pasti ada di antara kalian, ini aku sudah memperhitungkan. Pasti ada di antara kalian yang bertanya mengapa 10 planet Kosong. ya kosong. Kenapa tuh? Ini udah mulai nggak bosan, silakan. Karena alien itu datang dari galaksi yang jauh, datang dari planet yang jauh, keberadaannya, dan belum tentu mata kalian juga didesain untuk bisa melihat mereka. Itu jawabannya. Kok mereka bisa mampu melampaui fisikal atau maksudnya kalau mereka, apakah mereka bukan fisikal atau bagaimana, Kak Biserot? Aku nggak ngerti. Mata Mereka fisikal, tapi Frekuensinya berbeda. frekuensinya berbeda. Ada yang sama, ada yang beda. Aku ulangi, ada yang sama, ada yang beda. Balik lagi, manusia di bumi itu masih primitif. I think aku mengerti deh. Maksudnya kayak gini kan, Kak Kalau Biserot? manusia di bumi masih primitif, lalu apakah manusia di bumi bisa terima? Apakah otak dari manusia itu bisa terima? Susah. Sementara Tuhan menempatkan manusia di bumi itu agar otaknya bisa berputar dan berpikir. Tergantung. Manusia itu mempunyai otak. Namun apakah mereka menggunakan otaknya dengan pintar? Belum tentu. Bahkan ada yang otakless. Jadi aku mau tanya, yang area 51 bagaimana? Area 51 itu eksperimen. Aku setuju sih. Itu eksperimen. Willy, masalahnya YouTube ini punya Amerika.
Kalian akan Kita dalam lupa. bahaya atau tidak? Aku rasa tidak sih. Mereka Amerika nggak akan peduli sama 3 orang bocil yang nggak ngerti apa-apa. Ya, apalagi satu-satu yang mengaku kayak ini Arka, like they will be like I don't give a shit gitu. Jadi tenang aja. Tapi berarti Syukurlah. physical itu yang di area 51 berarti yang physical dong. Itu Namun salah kalau satu misalnya kita contohnya. bicara tentang kebenaran bagaimana? Aku rasa tidak akan ada apa-apa karena begini. Untung kalian bukan bahasa Inggris. Seperti UFO saja, Bizeroth, kayak mau bagaimanapun buktinya selalu akan ada ibaratnya 50% orang yang nggak percaya dan 50% orang yang percaya. Jadi akan menjadi kontroversial selamanya. Aku rasa tidak akan ada apa-apa. Kalian yakin? Iya, karena nggak akan ada yang percaya juga, spill aja. Kan nggak ada buktinya. Gitu. Dan kalaupun ada, pasti Amerika mendinai atau menyangkal enggak, itu kita aja yang halu, which is kita terima kok gitu. Silakan spill. Pernah melihat berita yang keluar seperti eksperimen manusia? Pernah foto-fotonya. Ya kalau kata orang itu Photoshop lah, orang pakai kostum lah gitu. Photoshop pada zaman segitu, kalian yakin? Apa itu? Maksudnya apa itu? Eksperimen. Eksperimen? Siapa terhadap siapa? Manusia terhadap manusia. Apakah manusia bila dieksperimen seperti ini bisa lebih pintar? Apakah manusia bila dieksperimen seperti ini pembuluh darahnya bisa menyatu? Apakah manusia dengan eksperimen seperti ini mereka salurannya, sel-selnya semua bisa tercerna dengan baik? Dan itu ada ikut campur alien juga menurutmu? Maksudmu ada ikut campur alien juga? Manusia, ada beberapa manusia. Aku tidak akan memberitahu secara detail karena mungkin otak kalian akan kepanasan habis ini. Manusia tersebut melihat alien, berkomunikasi dengan alien, dan sudah jelas negaranya kalian tahu sendiri. Aku sudah menyebutkan negara itu berkali-kali di sini. Lalu dia berusaha menyocokkan gambaran alien tersebut dengan manusia. Seperti misalnya habis dari kepala, lalu kaki. Iya, mikrofonnya. Ya, ke atas dikit, Kak Bizeroth. Panggil. Masuk. Dia seperti arwah di situ. Dibilang arwah kok sama Bizeroth. Dibilang kok arwah. Ih, Kok arwah berdiri di situ. Kayak arwah. Suka masuk aja. lanjut, Kak Bizeroth. Sudah, Willy. Sudah, Aileen. Kalian mau nanya apa lagi? Yang seru apalagi deh, kita ngikut deh Kak Bizeroth mau bahas apa. Tadi udah area 51. Aku sih sebenarnya lebih tertarik dengan Sebenarnya aku penasaran sih masih Dewara lagi. Kenapa belakangan dia tidak aktif? ya, boleh dah itu Kalau deh. dia aktif, dia akan langsung terjeblos ke dalam neraka para iblis. Hukuman tidak hanya berlaku untuk manusia, tetapi hukuman juga berlaku untuk iblis dan malaikat. Serta jin, alien, atau apapun itu yang mau kalian sebutkan. Mereka semua mempunyai hukuman juga. Wih, berarti kemarin Lord Hades itu kacau banget ya. Dari jauh ke Satan kayak, wih brother, kalau lu salah, itu top banget sih. Itu ada di episode kami di Aku Segitiga suka Bermuda. melihat penyiksaan-penyiksaannya. Even Satan pun nggak lolos dengan kalau Tuhan sudah bersabda kayak nggak ada yang lolos sepertinya. Tentu. Untung aku berbicara di sini disertai oleh Tuhan. Namun memang episode kali ini dan episode sebelumnya juga aku tidak boleh tergelincir. Oke. Enggak kok, aku rasa tidak ada yang tergelincir sama sekali. Tidak ada. Aku memastikan itu disampaikan dengan benar, fakta dan runut. Aku tahu. Karena kan dari mereka juga pasti ada yang bilang, apa fakta gitu. Aku sudah perhitungan. Aku mengalahkan mereka. Fakta kan pasti ada sains. Hey, aku sudah bilang. Prasasti, batu-batu itu
beberapa lembar-lembaran itu sudah hilang, ditelan oleh cuaca, oleh bakteri, oleh debu. Jadi kalau kalian tidak percaya ya sudah, kalian bisa skip saja. Tapi kok bisa masih dipertahankan oleh beberapa kelompok masyarakat descendant dari Egypt? Masih Mereka dapat dari mana kalau sudah tercerai-berai seperti itu? masih ada beberapa notes yang tidak tercerai-berai dan dikumpulkan oleh orang-orang pintar. Ya udah, black magic yang sebenarnya paling berbahaya yang bisa kamu katakan apa? Aku nggak mau tahu how, tapi antara lain black magic yang paling merugikan dan berbahaya tuh apa? Yang dari iblis. Keabadian. Oh, aku pikir malah menghilangkan nyawa orang lain. Enggak ya? Itu klasik, Willy. Anjir, gue nggak nyangka dijawab itu, men. Karena kalau abadi bisa melakukannya Exactly sih. Willy, sampai kamu pernah bikin episode sepasang kekasih Lorraine Warren? Ya, Oh Lorraine iya, Warren. iya, iya, iya. Kenapa? Kenapa dengan itu? Kan di situ sudah dijelaskan. Ada kalian membawakan nggak? Ini sih beritanya heboh sekali di dunia para iblis waktu itu. Ada seorang laki-laki yang katanya dibisikkan oleh iblis lalu dia membunuh seluruh anggota keluarganya. Oh, Amityville ya? Amityville bukan sih, Lin? Bukan Amityville dong. Ya udah lanjut Kak Bizar. Keempat, film keempat. Ya, lanjut dulu. Nah, masalahnya iblis bisa saja kalau dia ingin membunuh manusia, dia tidak usah susah-susah. Misalnya, aku ingin menghilangkan nyawa dia, Aileen misalnya. Maaf ya Aileen, tidak bermaksud. Iya, jelaskan saja. Aku ingin menghilangkan nyawa Aileen. Lalu aku membisikkan kupingmu, Willy, untuk membunuh dia. Aku tangannya bersih, kamu yang kotor. Karena dia melakukan. Dan ini seperti judi. Maksudnya? Ini gambling. Kalau aku membisikkan kamu dan ternyata kamu benar-benar melakukannya, sudah jelas dua permohonan aku terkabulkan, yaitu yang satu kamu menghilangkan nyawa manusia, yang satu lagi kamu berdosa. Iblis akan sangat senang dan merasa bahwa dia memiliki trofi ketika menguasai kedua ini. Iblis tidak perlu, misalnya, aku ingin menghilangkan dia. Aku tidak harus tiba-tiba membuat dia, aku kerasukan lu. Karena itu iblisnya akan ditindak. Sedangkan kalau manusia yang melakukan, manusia yang ditindak oleh Tuhan. Tapi kalau kasusnya kayak tadi itu adalah politik. Army. Kasusnya Army Shane Johnson. Tapi bisa Seven Prime udah jawab. Never mind. I was going to ask kayak, tapi apakah itu pun luput dari mata Tuhan? Tidak. Jadi punya penghakimannya sendiri juga kan, walaupun yang kotor adalah tangan manusianya. Ya, sudah kuduga. Makanya Tidak ada yang lolos di mata kami. kalian manusia yang menonton, berhati-hatilah ketika kalian ingin membuat sesuatu, melakukan sesuatu, terlebih melakukan hal-hal jahat, karena kalian tidak akan lepas, tidak akan luput dari pandangan Tuhan. Ingat itu ya manusia. Separah apapun bisikannya, jangan dilakukan.
separah apapun, justru yang harus kamu lakukan adalah berdoa, meminta pertolongan pada Tuhan, agar kamu tidak mendapatkan bisikan-bisikan itu. Karena bisikan itu sudah jelas seperti pasir. Pasir di musim panas yang sangat lembut. Apalagi pasir tersebut sudah terkena dengan air laut. Indahnya, indahnya. Speechless gue guys, nggak tahu mau nanya apa lagi. Kan mereka belum ditanya. Silakan. Apa yang mau ditanya? Maksudnya mereka suruh nanya. Tuh, para penonton, bapak-bapak, Apa yang ibu-ibu. kamu tanya atau kamu? Gue udah signing off jadi host, tapi gue duduk sini terus. Lanjut, Lin. Ya aku pengen nanya sih, tapi tidak berhubungan, nggak masalah. Tidak masalah, lagian itu sudah kisah lama. Kamu kan memang lebih terkenal dengan sosok yang membisikkan psikopat. Betul? Betul sekali, Aileen. Kamu memang mengerti aku. Ya, jangan ditarik ya, jangan ditarik, sayang, kasihan, ya. Lalu dari sosok Sebentar. psikopat, Sebenarnya kuping dia di mana? dia nggak punya kuping. Enggak sih, ini sih aku nyikat sih. Kamu juga psikopat. Kupingnya diikat. Biar dia modis. Ya juga sih. Boneka aku pun Iya harus juga ya. modis. Oh tidak, bayangkan kalian mempunyai anjing lalu diikat-ikat seperti ini. Kupingnya, suaranya. Udah, lanjut ya. Kenapa kamu membahas kupingnya? Ya. Aileen, kamu belum menikah tapi kamu sudah menunjukkan sifat ini. Enggak, ini boneka. Aku senang, Aileen. Enggak bisa, Rod. Enggak. Lanjut ya ke pertanyaan, oke? Oh ya, aku tidak boleh begitu. Aku tidak Ya. boleh begitu. Aku sudah Yang kamu incar dari psikopat itu apa? Dan apa yang kamu lihat dari psikopat? kejeniusan mereka, Lalu? pemikiran mereka yang berbeda dari orang lain. Mereka sebenarnya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang indah karena mereka memiliki otak yang sangat pintar luar biasa. Namun sayangnya dunia tidak memihak kepada mereka, jadi gitulah. Berarti sedikit banyak kamu juga membisikkan rencana-rencana kepada mereka, apa yang mereka lakukan? Iya, Dan sebagian dari mereka kan, beberapa kan sulit ditangkap kan? Apalagi zaman dulu. lagi dong Apa? kupingnya. Ya udah ya, udah. Nanti rusak. Tapi kamu tadi begini tidak rusak. Padahal kan ini kan sebenarnya lebih kuat dayanya daripada aku begini. Karena kan kalau begini kan dia mengikuti gaya gravitasi. Enggak begitu juga bisa, Rod. Kenapa Willy? Kenapa Willy? Bingung mau nanya apa ya. Mau nanya bingung. apa? Lagi brainstorming ya? Tapi aku sepertinya tadi sedikit menelaah. Itu zaman Mesir dulu, bukan tulahnya ya. Adalah zaman keemasan beberapa para iblis sih. Mereka disembah, layaknya mereka disembah sedemikiannya dan banyak sekali. Seperti Pompei. Pompei. Sudah lama sekali tidak mendengar cerita itu. Pompei. Hawa-hawa kematian yang sangat dahsyat. Mereka terkena amukan Tuhan. Mereka terkena lahar panas yang melahap tubuh mereka dalam sekejap yang membuat mereka melupakan bahwa mereka sangat kecil di hadapan Tuhan. Pompei. Nyawa mereka begitu kecil ketika mereka semua dilahap oleh lahar panas itu.
kalau aku boleh tanya ya, dari intensitas energinya lebih bejat mana? Mesir atau Pompei menurutmu di Zeroth? Mesir atau Pompei, Mesir atau Pompei, Mesir, Pompei, Mesir, Pompei. Lama-lama gue bawa lato-lato juga. Mesir. Kita bisa sambil nyatok dulu, bisa sambil tidur dulu, bisa sambil Lebih masak jahat. dulu. Iya. Lebih mana yang tidak berketuhanan? Semuanya tidak berketuhanan, Willy. Tapi jarinya mengatakan bahwa Pompei. Mengapa Pompei? Sepertinya karena kejahatan berbuat maksiat, kejahatan juga tidak adanya mengenal Tuhan, kejahatan. Kalian pasti akan menanyakan ini. Aku sudah perhitungan. Kalau begitukah bagaimana dengan manusia pada zaman dahulu? Mengapa mereka dapat diselamatkan padahal mereka tidak punya Tuhan? Beda. Mereka tidak punya Tuhan, tetapi rasa kasih mereka sebagai manusia masih ada. Pompei, mereka di antara 10 jari ini nafsu semua, bukan kasih. I see. Berarti orang Mesir pun sepertinya masih ada kasih. Ya. Ada beberapa dari mereka, waktu mereka terkena penyakit yang mematikan itu, mereka masih nangis, mereka menyayangi keluarga, mereka memang menyembah yang tidak seharusnya sih. Mereka memiliki kepintaran yang sebenarnya dapat memajukan bangsa juga. Lalu, ya, beberapa dari mereka masih baik. Jadi makanya sampai sekarang bangsa Mesir itu masih ada. Walaupun Karena sedikit saja dalam satu negara, dalam satu kota, satu pulau, sedikit saja ada rasanya kasih, Tuhan akan berpikir berkali-kali untuk memusnahkan atau meratakan tanah di area tersebut. walaupun banyak orang yang bilang Pompei bukan Sodom and Gomora, cuma aduh, similarity-nya tuh kerasa banget ya guys ya. Sodom and, kan kalau nggak salah di Alkitab dituliskan jika ada berapa ya? 5 atau Dari berapa? 50 turun Yang ke berbuat 10. baik saja. 5 bukan siapa 10? Aku lupa. Pokoknya jika ada segelintir saja yang masih berbuat baik dan hatinya baik, kota itu tidak akan dimusnahkan. Aku lupa. Correct me if I'm wrong, 5 atau 10 kalau nggak salah. Konsepnya sama Pompei tadi. Berarti bisa dipastikan dari 10 itu nafsu, bahkan hampir tidak ada orang baik perhaps. Pasti ada yang bertanya, nafsu itu masih nafsu seks ya kak? Aku sudah berhitung. Nafsu duniawi, nafsu seks, nafsu Kekuasaan. Iya, kekuasaan, kekayaan, Menduakan Tuhan. ya semuanya itu nafsu, Keterkenalan. nafsu dan nafsu. Akan melakukan hal tindakan yang jahat menindas yang lain Ya, di bawahnya udah lengkap. begitulah Bisa nafsu untuk membunuh. membunuh. Membunuh dengan mudah. Ya tolong disensor ya yang membunuhnya Kak Julius. Nanti layar kuning. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan lagi terkait sikap manusia yang sangat gelap? Tapi aku belajar dari episode ini, kalau mau bersamamu lagi Kak Biserot, nggak bisa mengenai sejarah, mengenai humanity, mengenai sikap manusia terhadap Tuhan versus iblis. Aileen, aku ingin bertanya mengenai sejarah. Bagaimana sejarahnya kupingnya bisa dipelintir seperti ini? Gak usah ditanya, itu fashion ya.
Oh, jadi berarti penonton yang di sini juga boleh memelintirkan kuping anjing kesayangan mereka dengan seperti itu. Mati Bukan. lu. Ini boneka. It's just boneka. Aku nggak pernah begitu sama binatang, oke? Makanya aku bertanya itu, Aileen, karena aku perhitungan. Nanti kalau tidak, kamu akan dianggap psikopat. Tidak, aku bukan psikopat. Baiklah. Aku tidak psikopat. Oke, untuk sementara aku out of questions Kak Bizeroth karena Teman-teman, Itu. apakah ada yang ingin ditanyakan? sekarang ke penonton. Mereka kayaknya speechless. Tanya yang seputar sikap human aja, jangan tanya sejarah, jangan. Kenapa, Willy? Karena lebih seru bahas bersamamu mengenai sikap human. Atau kan sejarah tentang Bizeroth aja sendiri. Gimana? Oh, Tidak. aku ada yang ingin ditanya. Ada yang pernah youtuber yang bukan youtuber, netizen, sebenarnya supporter kami bilang gini, Legion dan Bizeroth, kalian ada sebelum bumi diciptakan. Yang dipercaya bumi usianya ya sekitar 6,5 miliar tahun lalu. Itu kalian ngapain? Bertumbuhkah kalian atau kok sepertinya tidak ada kerjaan, rekam jejaknya bagaimana? Ya masa main lato-lato? Itu lato-lato baru ada di peradaban sekarang di Zero. Oke. Tapi sebenarnya pertanyaannya menggelitik sih. I mean, bahkan ada yang berpendapat gini, sepertinya Kalian berharap seperti itu? bukan. Tapi ada anggapan dari netizen bilang kayak Dua seperti tangan ya? Iya, tidak perlu diperbaiki. Semua orang mengerti apa itu lato-lato, oke? kata netizen bilang sepertinya para iblis dan asral lain berkembang dengan sangat pesat ketika mulai ada manusia. Baik energinya, pengetahuannya, hidupnya, pengalaman hidupnya gitu. Seperti permainan. Permainan menangkap siapa dalangnya. Di dalam satu ruangan ada 10 orang. Apakah beda dibandingkan di dalam ruangan hanya ada 2 orang? Beda banget. Ingat, maksudku adalah permainan game siapa dalangnya di dalam satu ruangan itu. 2 orang versus 10 orang. Apa yang terjadi dengan permainan siapa dalangnya di satu ruangan yang berisi 10 orang? Kamu mengikuti werewolf. Akan seru sih. Aku tahu arahan dulu, karena kamu menontonnya, ya kan? Ya jawabannya akan seru karena tidak dengan mudah mencari dalangnya siapa. Bukan itu ya, itu ada sedikit 20% kebenaran jawabannya. Tapi bukan itu jawaban finalnya. Coba Aileen, Jawabannya gimana? 10 orang versus 10 orang. Maksudnya 10 orang ini adalah dalangnya. Ceritanya mereka ada Bukan. werewolfnya. Satu di antara mereka adalah dalangnya. Lalu? Misalnya, untuk bertemu siapa dalangnya, pasti ada yang mesti terbunuh, bukan? Ya, Harus kayak ada yang werewolf. terbunuh Ya. terlebih dahulu Ya. untuk mengetahui siapa dalangnya. Ah. Itu pun hoki-hokian, Ah, betul? ah, ah. Kalau hanya 2, oh iya, aku lupa anatomi jari manusia 2 itu yaitu ini. Ya, 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 Iya. ya. 2. Kalau dia mengaku dia adalah dalangnya, maka permainan selesai. Namun apa yang terjadi kalau dua-duanya tidak saling mengaku dan saling berusaha untuk membunuh satu sama lain? Apa yang terjadi? Chaos. Ketika satu meninggal, Sisa satu yang berkuasa. si satu yang berkuasa, namun ada 2 bukan jawabannya. Antara dia adalah dalangnya, Atau dia yang Atau- pihak yang benar. dia adalah pihak yang benar. Ya. Ya, 50%. Ini hanya pikiran psikopat yang nggak bisa mikir kayak gini. Ya, iya, lanjut. Lalu 10
orang yang tadi aku sebutkan. Oke, teman-teman, permainan siapa dalangnya di ruangan yang berisi 2 orang sudah selesai. Sekarang kita pindah ke yang 10 orang. Akan saling membunuh tanpa perlu. Simple, satu pertanyaannya. Arwahnya lebih banyak yang mana? Yang 10 orang. Ya sudah, itu jawabannya. Tadi pertanyaannya, mengapa ketika sudah ada manusia, baru asal-asal tersebut mulai muncul? Iya, baru aktif iblis-iblis gitu. Baru aktif. Baru Lalu terdengar. kenapa baru mulai ada arwah dan lain-lain? Ya itu tadi, kekeosan yang terjadi. Jadi maksudmu sebelum ada manusia, planet bumi sepertinya kehidupannya cukup damai? Ya, damai sekali. Kami bekerja sama membangun universe ini. Kami berusaha untuk membangun semuanya dari ya apapun lah yang manusia katakan, zat-zat atom. Aku ada pertanyaan menggelitik mengenai mantan bosmu. Pernahkah mantan bosmu yang bernama Satan itu bekerja untuk Tuhan, membangun universe tidak seperti sekarang? Pernahkah dia di jalur itu? Jadi dia tidak selamanya seperti sekarang dong. Dulunya dia pun membantu sebelum ada manusia. Iya. Makanya malaikat sangat sedih ketika kami turun waktu itu. Oke, menjawab semuanya sih. Sudah jelas permainan yang sangat seru itu. 2 versus 10. Ya kamu nonton pas kita ke Bandung, intinya kita main werewolf, bunuh-bunuhan, terus kamu menonton. Dan lihat, sifat manusia baru benar-benar terlihat, bukan? Ya, sifat Gua tidur, manusia. gua nggak ikutan. Gua tidur. Ya, Besok nyetir soalnya. Apa? Oke, next question. Aku yang tanya. Kamu kan bekerja di bawah arahan Bapak. Sekarang, Ya, sekarang. Boleh spill dikit apa yang kamu lakukan? Aku tahu kamu mungkin bekerja di bidang karma. Kalau Legend kan cerita dia bekerja di bidang karma. Kamu sama atau belum? sama. Contohnya, yang kamu kerjakan deh, karya-karyamu. Bagaimana ya? Contohnya kan kalau Legend membantu, ini bukan karma sih, membantu seorang nenek-nenek ketika ingin menyeberang. Karma baik. Ya karena baik, itu contohnya. Aku bekerja di karma buruk, Aileen. Jadi kamu bidang di psikopat lagi. Aku dan Legion itu sudah satu kesatuan, seperti energi yin and yang, Ya. hitam dan putih. Ya. Contoh pekerjaannya. Apa yang kamu lakukan deh, contohnya. Atau kamu, ini kan bermain dengan karma. Karma itu kan pasti Tuhan yang menentukan. Aku bingung, Aileen, karena terlalu banyak hal yang ingin aku ceritakan. Salah satu dulu, pelan-pelan. 3 karya terakhir deh. 3 Ya. karya terakhir aja. Yang paling dekat. Ada satu orang, Laki-laki. ya laki-laki. Aku lihat visionnya. Ya, Ya? ya dia sangat suka menjahati wanita seperti foto wanita yang tidak memakai bra. Dia foto, lalu dia tertawa dengan teman-temannya, lalu aku diberi tugas suatu hari akhirnya untuk bisa mengerjai dia. Aku membuat putingnya sakit. Oke. Lah. Maksudnya membuat dia menjadi sakit atau? Membuat puting. Jangan pegang-pegang. No, Puting si laki tersebut. pegang ini.
jadi sakit. Jadi perih seperti terkena kuku. Aku pin seperti ditusuk oleh jarum pin. Ya gue dengerin aja ngilu, tau nggak guys? Lalu dia di ronsen. Tapi tidak terjadi apa-apa. Dia sempat mikir nggak, aduh apa aku diguna-guna supranatural? Si laki itu pernah mikir nggak? Tidak. Tapi selama 2 hari dia tidak video call dengan wanita-wanita itu. Dan dia berdoa, God it hurts, please save me. Oke. Tentang tidak ramah anak-anak ya. Tapi hanya 2 hari ya? Atau berlangsung lebih dari 2 hari itu hukumannya? Sayangnya 2 hari. Berarti ketika kamu mendapatkan tugas karma itu, apakah kamu berhubungan dengan agen karma atau dengan Tuhan langsung? Itu pertanyaannya. Tebak. Berhubungan dengan Tuhan langsung dan berbicaranya melalui seperti cahaya. Karena itulah vision yang aku lihat di Zafrael, sang malaikat kematian hitam. Iya, itu jawabannya. Kalau yang agen karma? Dari situ infonya, Lin. Dari situ seorang astral, bukan seorang, sesosok astral yang cukup konsentrasi, kayak komputer kayak downloading information gitu loh. Agen Karma adalah komunitas yang dibuat kami sendiri. Oke, aku mengerti. Aku pikir memang ada kayak entitas tertentu yang khusus di agen karma dan kayak istilahnya dia di meja kantor yang bekerja untuk. Kamu pernah melihat malaikat jatuh bukan di kelompok Legion? Ya. Ya Lazarus antara lain salah satunya. Ya mereka termasuk. Oke. Apapun arahan dari Tuhan, ya sebenarnya begini sih. Kami tidak terlalu menaati aturan. Kami dibebaskan oleh Tuhan. Namun kami tetap bekerja di bawah arahan Tuhan. Kami tidak sekaku malaikat, tapi kami sama-sama menghormati malaikat. Tapi boring sekali cara kerjanya boring sekali. Jadi aku tidak cocok. Sedangkan kalian lebih banyak. Tapi bukan berarti mereka payah. Malaikat sungguh sangat amat powerful. Jadi jangan berbicara sembarangan mengenai mereka. Ya tapi. Wait, kamu menyaksikan pertarungan kami di Bermuda nggak kemarin? Aku sudah menunggu kapan turun. Tapi berarti kamu menyaksikannya dari awal hingga akhir, kurang lebih. Menyaksikan. Nah, aku tidak tahu kamu bersedia menjawab atau enggak. Bermuda saja. Ayo kita. Itu batu dari siapa itu? Kuat sekali itu. Aku tidak tahu bahkan siapa yang memberiku. Aku berasa seperti memegang bulan di tanganku. Pasti Seven Prime. Oke. Memangnya kamu tidak dapat jawabannya? Kamu sudah mendapatkan jawabannya, Willy. Iya, tapi kadang aku masih kurang pede, Biseroth. Kamu harus lebih pede, Willy. Even yang berbicara pun sekarang bukan dirimu murni, Biseroth. Itu ada Seven Prime di dalam energimu. Memang. Maafkan aku. Oke. Nah, ini balik lagi, Biseroth. Apalagi? Apalagi? Tadi ngerasa nggak berubah dikit, ya kan? Guys, ya, oke. Sedang mikir. Oh, 2 lagi. Ya, kamu belum 2 menjawab. lagi. Ini laki-laki lagi. Kenapa kebanyakan laki-laki? Dia menggampar istrinya dengan tangan ini. Terkena rahang istrinya di sini. Sakit sekali. Sampai istrinya harus ke dokter. Hampir saja pembuluh darah pecah karenanya. Dia sudah melakukan itu berkali-kali ke istrinya. Pakai ini. Ini mah sudah. Ya, seperti itu. Oh, Begini. kayak gini guys. Ya, kena sisi sini berarti. Ya.
Boleh sih aku. backhand slap ya istilahnya ini. Sangat kasar sih. Terus Betul, dia sangat kasar. Kamu melihatnya dia badannya besar, tinggi besar, namun dia menyakiti wanita. itu American sih. Kalau Indonesia masih begini, masih Dan pakai agak ini. pemalas lagi. Gitu. Betul. Lanjut. Suatu hari, suatu pagi, dia lagi masak sosis. Lalu aku tinggal menyemburkan sedikit minyaknya terkena tangannya. Sungguh indah sekali saat minyak tersebut melawan gravitasi. Indah sekali. Itu kamu yang membuatnya tuh. Ya, Willy. Banyak nggak kena ininya? Oh lumayan ya. Ya, pasti ada lumayan. bekasnya lah nanti. Ya. Nggak bisa sembuh total. Itu minyak panas loh itu. Minyak panas. Itu pasti ngebekas sih itu. Seperti itu. Lalu istrinya bilang, itu karena kamu sering menyakiti aku. Terus gimana? Dia sadar nggak? Atau masih kayak apa sih gitu? Palingan marah-marah. Marah-marah. Yang aku lihat. Ya, karma-karma seperti itu. Kamu kurang ajar. Itu sih salah satu yang kurang. Ya. Asshole. Ya. Itu sebenarnya harusnya hukuman dia lebih dari itu. Iya, Bisa tapi loh. Tuhan masih baik. Ya, aku mendapat abstrak Karena itu dia dari. masih hidup. Iya. Baru peringatan. Gila ini SP turun Yang tangan terakhir. gitu. Oh, ya sudah, silakan. Seven Prime. Jadi visionnya sebenarnya Seven Prime, kenapa lelaki itu nggak dibiarkan dapat hukuman yang lebih berat? Karena Seven Prime percaya bahwa istrinya itu masih punya kapabilitas untuk membuat si laki itu lebih menjadi orang yang lebih baik. Masih diberi kesempatan. Tetapi Seven Prime seperti mengindikasikan bahwa hukumannya seharusnya jauh di atas itu. Itu yang aku rasakan. Maukah aku cerita yang terakhir? Boleh, silakan. Tapi ini konten sensitif. Silakan. Yuk. Waktunya Pedofilia. juga pedofilia. Oke, bagaimana? Sudah aku duga pasti itu ranahmu. Dia melecehkan wanita, anak kecil perempuan dan anak kecil laki-laki. Dia beberapa kali ditangkap karena mabuk-mabukan di jalan. Namun dia juga lolos dari hasil penuduhan dia melecehkan seorang anak perempuan. Lalu kan dia memakai kacamata. Saat dia baru bangun tidur, Matanya kena dia baru bangun tidur, kan penisnya kalir. Ya, Laki-laki tahu kan? Aku Ya. pikir matanya yang dia papain. Ya, itu normal, biologically normal. Terus? Aku jepit pakai pintu. Hah? Maksudnya kok bodoh banget dia? Pintunya otomatis atau bagaimana? Dia belum mengambil kacamatanya. Dia jalan sambil dengan buram, lalu sedikit kejepit pintu. Tangannya kena, anunya kena, dan sininya kena sampai dia pusing. Dia teriak dong. Lalu dia menendang pintunya. Padahal yang membuat aku. Oke, pertanyaannya, how did you do that? Bagaimana kamu bertindaknya bisa? Jawabannya sudah ada barusan. Kamu sudah diberitahu jawabannya. Barusan Seven Prime ngasih abstrak ke gue, belum boleh tahu. Karena kalau gue tahu, itu bisa dipraktekkan. Are you saying? Bentar, ini aku nanya pada Biserot dan Seven Prime ya. Semua energi dan akses perbuatan itu bermuaranya juga tidak jauh-jauh ke Seven Prime. Iya sih. Sebentar ya guys ya, karena ini masih baru.
Cuma satu keywordnya, tidak boleh bermain-main dengan akses Seven Prime. Nggak bisa. Karena sekali akses dengan Seven Prime, itu ibaratnya kayak kita masuk ke internet supernatural. You gain access to almost everything. Bukan berarti kita tahu pikiran manusia lain, tidak. Tetapi at some point, kalau Seven Prime berkehendak, manusia lain bisa dimanipulasi. Seperti tadi itu. Itu jawabannya. Oh, pasti di antara kalian ada yang bertanya, kalau begitu Bizerot, apakah kamu akan memberikan karma padaku? Sebenarnya aku lebih sering ditugaskan di negara-negara yang negara-negara barat yang terkadang lebih gila daripada Indonesia. Aku tidak bilang Indonesia itu Aku tidak bilang bahwa Indonesia itu negaranya terlepas dari iblis dan terlepas dari karma, tidak. Tetapi masih banyak orang-orang di sini yang lebih berpikir menggunakan moral daripada mereka yang berlandaskan kebebasan namun melakukan hal-hal gila seperti itu. Kebebasan tidak salah. Justru kalau kamu terkungkung dan terkurung itu yang salah. Namun kebebasan tetap ada moralitas. Moralitas sebagai makhluk Tuhan itu. Aku pun juga ada moral. Kalian tidak meragukanku kan? Tidak. Ya walaupun terkadang kamu agak rock and roll sih. Tapi aku sekarang sudah bekerja di arahan Tuhan dan aku tidak melakukan aku melakukan hal keji, tapi itu adalah karma. Atau yang misalnya tangan dia terpotong sendiri itu karena ya itu salah satu bentuk karma juga. Tangan manusia maksudnya. Kalau rezeki yang direnggut, apakah kamu pernah bertugas di bidang itu? Tapi kenapa aku lebih bertugas di fisik ya? Karena kamu menikmatinya, Bizerot. Karena kamu cocok sesuai dengan spek kemampuanmu. Karena kamu menikmatinya. Dan aku mengetahui isi hatimu. Spill. I don't know, hanya begitu. Ya. Hatiku sebenarnya aku ingin manusia itu berubah juga. Walaupun mereka mendapatkan hukuman seperti itu, tapi hukuman dunia bawah tidak ada duanya. Itu saja yang bisa aku katakan. Aku bukan Arka yang bertugas di dunia bawah, jadi aku tidak ingin terlalu mencampuri urusannya. Sudah? Aku rasa sudah sih. Sepertinya kalian sudah lelah semua. Lumayan. We need coffee. Thank you ya Kak Bizerot untuk sesi hari ini. Kalau ada kata-kata yang terlalu sensitif, kalian boleh sensor. Aku tidak ingin kalian terkena masalah. Kita mengerti kok. Kamu masih bekerja untuk Kamu sebaiknya jangan terlalu merendahkan diri kamu. Maksudnya ke penonton kan? Salah satu ya? Oke. Kamu tidak perlu terlalu jahat untuk diri kamu. Kamu bebas melakukan sesuai dengan kebebasan yang ingin kamu lakukan, namun tetap ada moralitas. Kata Bizerot. Aduh, bentar. Gimana Bizerot udah keluar? Kayaknya udah. Udah, masih sisa dikit sih. Sisa dikit. Tapi dia udah. Malah kawil embet sama Seven Prime. Ya, Seven Prime tuh gak ada yang ngaling-ngaling. Dia gede banget sih.
dia tuh, ini kakak spill di sini aja ya. Dia tuh, I thought Seven Prime itu full of love. Ada momen dimana dia full of love, ada momen dimana dia nggak ada satu toleransi sedikit pun. Ini lagi momen lagi. Ini momen lagi strict banget. Toleransi. Ini nggak ada toleransi sekarang, strict banget. Ya udah, ntar gue coba bawain di yang solo video karena itu lebih menyeluruh lagi. Oke. Kita tutup ya. Thank you Anovers atas sesi hari ini. Memang begitulah Bizerot. Sebentar, agak pusing. Iya kan, kalau Iya. hebatnya kebanyakan pusing. Begitulah Bizerot. Thank you for watching. Please click like, share, and subscribe. Dan semoga video-video berikutnya bisa lebih wow lagi dari video ini. Bye-bye. Bye-bye. By the way, Kawil tadi kok kayak ada yang miss gitu, berasa. Gak bisa konsen soalnya. Jangan lupa klik like, share, subscribe. Nggak ada yang miss kok, nggak ada yang Notifikasi. miss. It's SP cuma bilang kalau udah kekoneksi sama energi mereka tuh galak banget. Nggak boleh satu, nggak boleh ada keraguan, dua nggak boleh ada miss satu detik pun. Mereka bermain dengan level yang udah bukan entity lagi, tapi benang kesadaran. Imagine kalau ibaratnya kayak malaikat lupa satu detik aja bikin matahari nggak bersinar, kayak apa efeknya? Iya Nah sama, Seven Prime bermain di level itu. Ada gitu, atom yang sedetik aja, aku nggak mau bergerak nggak ada kan. Lagi galak banget Seven Prime. Bedanya ini ke benang kusut kesadaran. Baguslah kalau kamu menyadarinya katanya. Gitu. Ini nggak tahu sih. Ya udah gitu deh. Udah ditutup. Thank you semuanya. Pressure gede banget loh. Moga-moga nggak sampai Koniko sama Niko.